Kang, ada banyak pertanyaan yang kadang-kadang nih, kalau bicara konservasi, orang tuh bertanya-tanya, nilainya apa sih konservasi, Kang? Jangan-jangan konservasi itu cuma sekedar membatasi akses orang gitu terhadap misalkan hutan gitu ya, dikonservasi, kemudian orang tidak punya nilai tambah dari konservasi itu loh. Kadang-kadang tuh itu yang menjadi kendala ketika misalkan kita mau ada konservasi hutan atau membuat sebuah kawasan yang membatasi akses orang itu seolah-olah konservasi itu membuat orang terbatas dan tidak punya akses dan mereka tidak dapat manfaat ekonomi dari situ gitu loh. Nanti dengan hal seperti ini gimana cara penjelasannya? Ya gini, sebenarnya sih kalau mungkin langsung contoh bayi ya. Ya boleh. Contoh gini, di daerah Moga, Pocari, Ngalor, Ngana, Bulikana, itu ada hutan kecil lah. Ukurannya berapa hektar ya mungkin yang pinggir jalan gitu. Iya, pinggir jalan gitu ya. Mungkin ya sekitar 2 hektar lah ya. Tidak luas itu sebenarnya, tidak luas. Itu kalau kita masuk ke dalam itu suasananya jadi kayak alas toban bukan kayak maksudnya kayak alas hutan rimba gitu. Padahal itu jalan gitu ya. Padahal itu jalan gitu. Nah, di situ memang ada petilasan. Jadi itu memang tempat yang didinginkan gitu ya. Jadi akhirnya dijaga gitu, dijaga. Dan termasuk ada satwanya. Monyet, ya ada monyet di situ. Monyet, ya ada ekor panjang, ya ekor pendek, makaka ya, fascicularis ya. Oke. Nah, itu sudah sejak zaman dulu dijaga. Warga sekitar ya sepakat untuk tidak mengganggu lagi. Dan kebetulan ada monyetnya di situ ya. Dan sepengamatan saya dari tanya-tanya juga itu ada 2 kelompok. Nah, 2 kelompok monyet, 2 keluarga monyet, 2 keluarga monyet. Ya. Nah, dengan dibiarkan saja ini juga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar. Contoh sekarang perbandingannya gini. Jadi konservasi pun juga ada hitung-hitungan matematisnya ya. Jadi misalkan satu kelompok itu kurang lebih 50-an lah ekor ya. Mungkin lebih lah katanya. Walaupun klaimnya katanya ada 1000 monyet itu saya kurang yakin. At least kita anggap 100 ya. 100 Dari 2 komunitas ada 200. Sekarang kalau 200 diburu, ditangkap, dijual 1 ekor 1 juta saja. Wis dia larang banget loh. Gede cilik jatuh 1 juta gitu ya. Berarti kan 200 juta. Kita pukul rata 1 ekor monyet itu ketika diburu harga 1 juta. 1 juta ya. Berarti ada 200 juta. 200 juta. Ketika diburu semuanya. Iya, dihabiskan. Jadi 200 juta. Nah, tapi dengan dibiarkan sekarang manfaatnya sekarang sudah ada parkiran ya. Dari dulu sudah ada parkiran. Orang jadi datang melihat monyet. Ya. Ngasih makan monyet juga kan. Nah kemudian mulai tumbuh karena banyak orang datang, wisatawan datang, akhirnya ada warung. Jadi semacam rest area gitu? Iya, jadi semacam rest area, ada warung. Saya kemarin hitung yang di parkir itu ada 8 warung, yang di pinggir jalan sebelah kemarin tuh kemarin kapan? 2 hari yang lalu lah. 2 hari yang lalu? Iya, hari Rabu. Ya, 3 hari yang lalu ya. Di sebelah timur mungkin lebih dari 5 lah. Katakanlah dihitung 10 warung saja. Di area situ ya? Di area 10 warung. Ya, 10 warung. Nah, 1 warung 1 bulan mengambil keuntungan 1 juta saja, wajar kan? Sangat wajar. Sangat wajar ya. Kayaknya lebih deh, Kang. Ya. Ambil 1 juta aja. Berarti kalau kita hitung 10 warung 10 juta saja, cuma 0,1%-nya DPR tuh keuntungannya. Oh iya, jelas. Cuma jadi teman. Oke, at least kita hitung 2 juta lah, Kang. 2 juta lah. 2 juta, ya wes. 2 juta. 2 juta keuntungan warung 1 bulan ya? Iya. 1 warung 2 juta kali 10, kali 20 juta. 20 juta. Ya. Per bulan. Setahun. 20 kali 24 juta. 240 juta. 250 juta. 250 juta ya. Sudah lewat. Nilai perburuan ketika kita memburu monyet itu sudah lewat dengan nilai ekonomi yang didapatkan oleh orang-orang yang ada di situ. Dalam itu dari warung aja ya, warung ya. Nah, parkir. Belum orang yang jualan ikut jualan es krim, bahkan ada orang yang jualan makanan monyet. Ya. Nah, gitu kan. Nah, terus gini, itu hanya dengan dibiarkan saja loh kita. Bahkan monyetnya makan gratis karena dikasih pengunjung. Bahkan kita bisa menjual makanan buat dibeli pengunjung, buat dikasih makan monyet. Artinya warga masyarakat itu dengan ngasih makan monyet saja mereka dapat keuntungan. Dengan membiarkan hutan tetap lestari. Dengan membiarkan hutan tetap lestari. Tidak hanya hutan itu ya, tapi sampai tidak diburu sama sekali. Tidak diburu sama sekali. Dibiarkan. Apa ada yang kerepotan ngasih makan monyet kan enggak? Karena ada pengunjung yang ngasih makan. Dan kita bisa menjual makanannya ke pengunjung.
keuntungan lagi banget. Tapi kan ini bicara ketika itu diterapkan di hutan situ kan. Nah, kalau di tempat lain, misalkan di tempat lain, misalkan at least kita ambil contoh Ciregol gitu misalkan loh. Bisa nggak kita memperlakukan hal yang sama di situ? Maksudnya? Oh, jauh lebih banyak malah. Contoh, Jauh lebih gini. Itu baru satu monyet, baru satu jenis apa ya? Monyet ya. Nah, di Ciregol ada apa saja? Yang jelas terlihat setiap hari lah elang Jawa kelihatan. Rangkong kelihatan. Terus kemudian owa Jawa kelihatan. Waktu tertentu sih. Ya waktu. Tapi ada jadwalnya kok. Iya. Jadi pagi lah. Ya pagi jam berapa itu kan mereka ada di suatu tempat, kemudian jam berapa pindah ke tempat lain. Nah, dari itunya saja dulu ya. Kita tidak menjual keindahan alam dan sebagainya ya. Ya dijual lah. Keindahan alam harus terlihat, masa nggak dijual? Ya oke. Itu kan mata bisa ditutup gini. Saya sambil mengesampingkan dulu ya. Mengesampingkan itu. Kita dari awal Jawanya aja. Itu ada komunitas kelompok climate watching atau pengamat satwa. Itu yang mau bayar mahal di situ. Bird watching juga. Bird watching juga. Contoh kayak yang kemarin yang saya ceritakan mengenai yang pengamatan elang Jawa itu. Mereka mau membayar 5 juta per orang nginep 3 hari untuk melihat mereka pengamatan elang Jawa khususnya elang. Elang Jawa ya. Bird watching dong. Nah iya seperti itu. Artinya sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Artinya dengan membiarkan hutan, misalkan kita ambil contoh Ciregol tetap lestari, ada nilai ekonomi yang sebenarnya bisa kita gali dari situ. Ada lebih dari sekedar kita memburu atau memfragmentasi habitat atau membuat wisata-wisata yang tidak ramah lingkungan. Nah contoh lagi, kan kemarin juga kita sudah mensurvei bahwa dari sana yang masuk ke Purbalingga ada 19 sungai. Ya ada 19 sungai yang masuk ke Purbalingga dari sana. Sengaja menjadi hulu. Iya, jadi bagi hulu, 19 sungai. Ya. Seandainya itu dijaga, hutannya tetap dijaga, itu jadi kayak area apa water catchment itu kan. Waterproof. Kita kan punya apa namanya deposit air yang sangat banyak. Ya, itu kalau dinilai dari PDAM dan dinilai itu sangat besar. Kita bisa kayak Umbul Harjo dong. Ya. Umbul mana itu yang di Klaten? Umbul Ponggok. Umbul Ponggok, Umbul Harjo. Umbul Ponggok bisa bikin area pemandian alami di gedung-gedung gitu. Tapi mungkin bisa juga bisa untuk dari menjaga itu tetap alami, kita bisa menghitung kalau kekeringan berapa nilai air yang harus kita ganti dari yang kering juga ya. Iya bisa banget. Nah dari debit airnya kan juga bisa hitung. Nah kalau sekarang kondisinya begitu rusak. Pada saat musim kemarau kering sama sekali nggak keluar air, tapi pada saat musim hujan banjir. Dan itu merugikan dari sisi ekonomi kan? Oh iya jelas. Nah, dengan menjaga tetap lestari akan mengeliminir pengeluaran yang harusnya buat. Nah, iya. Ya, inilah nilai ekonomi dari konservasi. Ya. Betul. Yang kadang-kadang orang nggak melihat itu loh kan. Ya orang gadang, angel. Orang Indonesia yang nggak tahu. Jadi kan melihat, jadi orang gadang. Oh, aku kan jarang orang melihat loh, bukan orang gadang. Kalau gadang berarti langka. Oh iya benar ya wis ya itu benar ya. Pinter banget. Iya. Pinter kok. Iya, maksudnya ini yang harus kita susah ya, sulit sekali kan. Sosialisasikan ini maksudnya. Ada nilai ekonomi yang mungkin jauh lebih besar. Iya. Dengan kita membiarkan hutan lestari dibanding kita merusak, itu jauh lebih besar nilai ekonomi yang kita rugikan. Yang bisa kita dapatkan harusnya. Begitu yang kadang-kadang orang jarang bisa melihatnya. Iya bis. Terjebak. Iya. Itu nilai konservasi yang kadang-kadang kita nggak tahu, dan kenapa kita menggelar ekspedisi, karena kita bisa pengen melihat kan potensi yang ada di situ yang mungkin saja bisa kita kapitalisasi nilai ekonomi tapi tidak merusak hutan. Seperti itu ya. Betul. Sip. Oke. Ada ngurung. Terima kasih. Selamat lestari alamku, lestari hutanku, lestari Indonesiaku. Nyanyi. Iki patene iki. Kayak nonton kae kok.